Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zamani dari kelas A3 Prodi Manajemen. Saya menjelaskan dengan ini sebagai tugas ekonomi mikro. Saya menjelaskan tentang teori penawaran. Yang A, pengertian penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam, jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang ketiga, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu itu daerah tersebut akan tinggi. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan, karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang ketujuh, pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Yang ke-8, kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas besar. Misalnya, kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapus bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam satu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran besar. Yang terakhir, 9, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik dan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Pengertian hukum penawaran.
Hukum penawaran adalah teori yang terkait dengan penawaran. Contohnya, jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan semakin langka. Skedul penawaran dan kurva penawaran. Yang satu, skedul penawaran merupakan daftar yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel, di mana data di dalamnya berisi mengenai jumlah produk yang ditawarkan pada tingkatan harga masing-masing. Ini sebagai contoh di tabel ini, misalnya harganya 20, penawarannya akan 20. Jika harganya semakin tinggi, penawaran nanti makin tinggi juga, 100. Yang kedua, kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang dipasok turun. Yang D, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Yang satu, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahannya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Contoh, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Contoh sebagai gambar ini, misalnya, peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5. Dan terjadi pergerakan ke sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke C. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor jadinya bergeser, yaitu harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Contoh dari teknologi, adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibandingkan sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Contoh dari pergeseran kurva ke kanan dan ke kiri. Kesimpulan pergerakan dan pergeseran kurva penawaran adalah 1. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.